menjangkaunya. C. Ketika aku bersesakan, aku berseru pada Yesus.
kasih setia baik sudah nyatakan lewat pengorbananmu yang besar itu menebus, menyelamatkan kami, mengangkat kami Tuhan, memanggil, memilih kami untuk boleh masuk dalam rencanamu yang mulia, menjadikan kami imam-imam sampai suatu waktu yang boleh menjadi mempelai wanita yang sempurna. Sebab tiada yang bisa kami lakukan selain kami memuji, menyembah Engkau. Jadi kehidupan yang semakin hari menyenangkan hatimu lewat penyucian, lewat perubahan yang kami alami dalam hidup kami hari-hari ini. Sebabnya kesempatan saat ini Tuhan, kami kembali datang membawa hidup kami, mempersembahkan satu puji roh kami Tuhan di atas mezbamu lewat Tuhan. Doa pagi saat Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Mohon ampun segala kekurangan, kelemahan kami, ampuni, sucikan, layakkanlah kami untuk menghampiri takhta kekudusan-Mu, kasih karunia untuk menyembah Engkau Tuhan, membaca juga merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu membacakan, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami, menyucikan, mengubahkan, membarui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah Tuhan untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Tuhan, kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menjadi penyembah yang benar, sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna. Firman dan Roh Kudus juga dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong kami, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini Tuhan, untuk memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi Tuhan, untuk menjadi sama sempurna, layak menjadi mempelai wanita. Kuasa-kuasa iblis menggoda merutangi kami saat kami membaca, mendengar firman, menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa main-main. Kami suruh semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasih Tuhan, pagi ini kembali kita datang untuk sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman. Kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14. Kita akan membaginya dalam 3 kali pembacaan. Saat ini kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Markus pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat 21. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.
Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dan hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 muridnya itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Yang menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Puji Tuhan. Ya, ada 4 perikop pembacaan Alkitab saat pagi ini. Lagi-lagi kita membaca 4 perikop. Nah, ini menuju 4 penjuru bumi. Ya, berulang kali kita diperingatkan kepada Tuhan, ya, kepada kita semua yang hidup di keempat penjuru bumi ini. Dimanapun saudara berada, perhatikan baik-baik, ya, bahwa kerinduan Tuhan, kita hidup di dunia yang semakin gelap ini untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan, menjadi terangnya Tuhan. Ya, jangan sampai justru kita juga ikut-ikutan gelap, menjadi sandungan, ya, menjadi gelap sampai ya, masuk pada kegelapan yang paling gelap saat Antikris akan berkuasa atas dunia ini. Jadi sekali lagi, berulang kali kita membaca 4 perikop. Jadi berarti bukan main-main, Ustaz. Ya, ini bukan hal yang ya kita anggap ya biasa saja, santai saja. Ya, tapi ini hal yang serius. Ya, perhatikan. Ini hal yang sangat serius. Ya, untuk kita sungguh-sungguh hidup, ya, menjadi saksinya Tuhan. Ya, menjadi terang di tengah
dunia yang semakin gelap hari ini. Ya, menyelesaikan amanat agung yang Tuhan ya sudah sampaikan kepada murid-muridnya dan sekarang sampai kepada kita. Sebab kita perhatikan ada dua kemungkinan yang terjadi ya dalam pembacaan kita pagi ini. Ya, ada dua kemungkinan yang terjadi di keempat penjuru bumi. Ada dua kemungkinan terjadi. Satu, ya, akankah kita seperti Maria yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, atau kita seperti Yudas Iskariot yang menyerahkan Tuhan, menjadi pengkhianat. Jadi dua ini saja kemungkinannya hari-hari. Ya, hidup di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Ya, dua kemungkinan terjadi. Seperti Maria yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, atau seperti Yudas yang dipakai dalam pembangunan tubuh Babel. Dia akan menjadi antikris, ya, menjadi sama seperti setan. Ya, kita perhatikan. Ya, mulai dari Maria dulu. Ya, ayatnya yang ketiga sampai ayat 9 dalam pembacaan kita di sini. Ya, sungguh luar biasa pribadi Maria ini, sudah. Betapa dia mengasihi Tuhan. Ya, hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana dia, ya, dikatakan pada ayat yang ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, apa yang bisa dia lakukan. Ya, dan dia melakukan itu ya untuk tubuh Yesus sebagai persiapan untuk penguburanku. Persiapan untuk penguburan Tuhan. Itu artinya ini hal yang terakhir yang bisa dilakukan oleh Maria. Dan sekarang untuk kita gereja Tuhan di zaman akhir. Ya, ini adalah pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir. Sesudah ini tidak ada lagi. Ini hari-hari yang terakhir. Ya. Haleluya. Di mana sudah semakin dekat tubuh Kristus mencapai kesempurnaannya. Jangan sampai kita terlambat dalam melakukan ya pelayanan ya di dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, jangan sampai kita terlambat aktif, saudara. Ya, hari-hari ini masih pasif, masih santai saja, main-main, tidak sungguh-sungguh. Ya, nanti ya sudah terlambat baru mau sungguh-sungguh, ya, baru mau aktif ya. Ya, sudah terlambat. Ya, antikris ya sudah menguasai dunia ini. Jadi sebab kita perhatikan. Ya, biar di waktu yang terakhir ini pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir mendekati kesempurnaannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk pembangunan tubuh Kristus? Apa yang bisa saudara lakukan? Ya, saya katakan ya, selalu saya katakan ya, kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus? Ya, kalau kita bicara pelayanan pembangunan tubuh Kristus, itu bicara pengorbanan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, bukti kita dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, kita akan menjadi kehidupan yang ya, taat dengar-dengaran. Ya, mengasihi Tuhan itu taat. Ya, itu pelayanan kasih, pelayanan mempelai. Ya, untuk menjadi mempelai Tuhan, ya, tubuh Kristus yang sempurna itulah mempelai Tuhan. Ya, harus melakukan pelayanan kasih kepada Tuhan. Ya, haleluya. Itulah ketaatan kita kepada seluruh perintah Tuhan, seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita bicara pelayanan kasih atau ketaatan, itu bicara apa? Bicara pengorbanan. Taat itu harus berkorban. Ya, apa yang bisa kita korbankan? Ya, mulai dari kita mengorbankan keinginan daging, ya, mengorbankan kehendak daging. Ya, sebab ya, selalu saya katakan bahwa ya, daging ini, keinginan daging itu tidak bisa ya, berjalan bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Selalu bertolak belakang. Keinginan daging ya A, ya keinginan Tuhan B. Ya, tidak bisa bersamaan. Perseteruan ya terhadap kehendak Tuhan. Ya, hal itu memang tidak mungkin bagi daging untuk melakukan kehendak Tuhan.
Makanya disinilah membutuhkan ya kita berkorban, saudara. Ya, berkorban untuk ya tidak mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti kehendak Tuhan. Ya, jadi ya suatu pilihan dalam hidup kita. Saya mau ikut keinginan daging atau mau ikut kehendak Tuhan. Ya, itu ya membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan untuk kita ya bisa melakukan pelayanan di dalam pembangunan tubuh Kristus yang terakhir hari-hari. Ya, semua harus dikorbankan untuk taat ya, pada firman, untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ya, kalau kita tanya apa yang saya mau korbankan, semua bisa dikorbankan. Ya, mulai waktu yang pertama. Ya, waktu bisa kita korbankan, tenaga kita, pikiran, perasaan kita, harta, apa yang kita miliki, ya, harta atau uang, ya, haleluya, dan apapun, ya, apapun skill dan sebagainya, ya, yang bisa kita korbankan hari-hari, selagi masih ada kesempatan untuk kita lakukan, ya, haleluya. Jadi tidak punya skill, ya, korbankan. Mungkin bisa waktu, ada waktu atau tenaga, ya, haleluya. Tidak punya uang, ya, ada tenaga, ada waktu. Jadi apa yang bisa dikorbankan? Ya. Kalau punya kemudian tidak dikorbankan bagaimana? Nah, itulah egois. Ya, sifatnya itu pekerja di kebun anggur. Nah, ini hari-hari yang terjadi. Ya, salah satu tabiat daripada pekerja di kebun anggurnya Tuhan, orang yang sedang melayani dalam pembangunan tubuh Kristus, itu tabiat yang egois. Tabiat egois. Ya, ada tapi dia tidak mau korbankan. Nah, kecuali tadi saya katakan, tidak punya uang, punya waktu, ya waktu yang saya beri, yang terbaik saya beri itu. Ya, jangan ya cuma bisa kasih waktu, tapi ya waktunya juga dia berikan, ya. Dia korupsi lagi, ya, lambat, ya, main-main dan lain sebagainya. Ya, haleluya. Jadi kita perhatikan baik-baik. Ya, kalau ada yang bisa kita korbankan. Kecuali tidak ada, ya, kecuali tidak ada. Ya, tidak mungkin, ya. Wah, kalau tidak ada, saya mau mencuri. Ya, jangan. Ya, mau mencuri, mau kasih kepada Tuhan, itu salah. Ya. Jadi apa yang ada yang bisa dikorbankan, itu yang kita korbankan. Ya, semoga bisa dimengerti. Ya. Jangan ada tapi pura-pura tidak ada. Nah, itu tadi egois. Ya, orang seperti ini, ya, seperti siapa? Yudas. Ya, Maria persembahkan ya, yang terbaik, ya, justru protes dia. Nah, kritik dia, wah apa ini? Oh, kita ini lagi susah ini. Banyak orang-orang miskin ini, susah ini kita. Coba dibagi-bagi uangnya. Ya, kenapa bukan untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu? Kenapa untuk Yesus? Nah, itu orang egois. Ya, memang secara kalau kita lihat di sini, semua orang memarahi perempuan itu. Ya, di ayat yang ketika Yudas berkata, untuk apa pemborosan ini? Minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Wah, uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Jadi menurut logika, betul kata Yudas ini. Orang lain dukung, iya betul. Apa itu Pak Pendeta itu? Ya, orang lagi susah disuruh berkorban. Ya, itu egois. Ya, itu daging. Ya, keinginan daging yang diikuti, sehingga membuat kita egois. Ya, malah dia marah pendeta, dia marah hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Ya, jelas orang itu bukan Maria. Berarti itu tadi kemungkinan yang kedua, bukan dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, tapi ya seperti Yudas yang dipakai dalam pembangunan tubuh Babel. Ya, semoga kita bisa mengerti hal ini. Ya, tubuh Kristus membutuhkan pengorbanan kita. Pelayanan membutuhkan pengorbanan kita. Semoga kita bisa berbuat sesuatu apa yang bisa kita buat
untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, ya, akankah seperti Yudas Iskariot yang dipakai dalam pembangunan tubuh Babel, ayat 10 sampai ayat yang ke-21 dalam pembacaan kita ini. Lalu pergilah Yudas, jadi setelah protes kepada Maria, bahkan dia marah kepada Maria, pergilah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, kepada imam yang kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, ya, Yudas Iskariot, ya, yang egois. Ya, kalau orang itu egois, ya, mengikuti keinginan daging, ya, tidak peduli dengan pelayanan, ya, maka ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi orang ini tinggal tunggu waktu saja dia jadi pengkhianat. Tinggal tunggu waktu saja. Cepat atau lambat dia akan berkhianat. Begitu ada yang tawarkan dia, oh ini Yudas. Wah, ini pekerjaan yang bagus ini. Ya. Tapi yang itu, ya, menghalangi ibadah pelayanan. Ya. Oh ini, ya macam-macam tawarannya. Ya, hal-hal jasmani yang mengenakan bagi kami. Ya. Nah, namanya orang yang egois ini, orang yang sudah terikat dengan uang, oh, iyo saja, malah senang dia. Oh ya. Yang penting dapat uang sekarang, yang penting dapat ini sekarang, dapat itu, tidak peduli pelayanan. Ya. Nah, ini berarti. Ya, jadi tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu saja, ya, untuk menyerahkan Tuhan. Ya, dan di ayat selanjutnya kita baca, ya, bagaimana pernyataan hati Yesus kepada murid-muridnya, ayat 19. Maka sedihlah hati mereka. Ya, hati Yesus sangat sedih. Dia berkata, seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Dan masing-masing berkata, bukan aku ya Tuhan, termasuk Yudas berkata, bukan saya Tuhan. Nah, Yudas merasa diri benar. Jadi memang sulit orang yang egois ini. Orang yang selalu mengikuti keinginan diri, dia kan selalu merasa diri benar. Ya, sudah dinyatakan kesalahannya, tapi bukan saya. Ya, tetap dia merasa posisinya benar. Ya. Masih melayani. Bahkan ya di ayat lain kita membaca, ya, pada waktu itu, ya, Tuhan katakan Yudas, ya pergilah, apa yang kamu buat silakan buat. Pergilah Yudas malam itu dengan kerasukan setan. Dan murid-murid menyangka, oh Yudas ini dipakai dia, oh dia disuruh membeli ini itu. Wah, kita cuma diam-diam di sini, malah Yudas yang aktif. Nah, jadi orang yang jadi seperti Yudas ini itu, ya, kita bisa terkecoh dengan orang itu. Ya. Kadang-kadang dalam hatinya sudah banyak menyimpan perbuatan jahat, perbuatan najis di hati. Hatinya bukan lagi firman, tapi sudah muntah dan kotoran dalam hatinya. Ya, tinggal menunggu kesempatan yang baik, ya, untuk menjadi pengkhianat. Sehingga Tuhan katakan, anak manusia memang akan pergi sesuai apa yang tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang karena, ya, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Percuma dia dilahirkan. Ya. Percuma dia ada dalam pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk apa kita dalam pengajaran ini tapi kemudian kita jadi pengkhianat? Makanya lebih baik, ya, kalau saudara masih suka kritik, suka protes, ya sudah, tinggalkan saja pengajarannya. Sebab satu waktu saudara akan jadi pengkhianat juga. Nah, ya, lebih baik ya itu. Saya lebih, ya, itu, ya, lebih, ya apa?
lebih suka melihat ya orang seperti itu ya. Saya tidak mau lagi, saya sudah ya tidak apa mungkin tidak ya tidak sanggup lagi dengar pengajaran. Daripada masih ada di tempatnya tapi suka kritik, bosan, ya, marah. Lebih baik ya gentle saja. Kalau tidak suka ya tidak suka. Ya, jangan cuma diam-diam kelihatan, padahal ya. Jadi percuma saudara ada di sini kalau saudara tidak mau makan firman lagi, ya, ya. Percuma, ya. Haleluya. Lebih baik itu cari makan yang sesuai dengan keinginanmu, ya. Daripada sudah tidak mau makan, ya. Atau saudara mau ganti chef, yang membuat makanan, silakan juga. Ya, oh saya tidak mau lagi makan dari ini. Ya, yang buat makanan ini ya dari ini. Saya tidak mau lagi gembala ini. Mau cari ya gembala yang lebih pandai lagi masak mungkin. Silakan. Ya. Nah itu ya kita lebih baik begitu. Gentle saja. Ya, jangan munafik. Ya, jangan munafik. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, ayo seperti Maria berkorban, taat sungguh-sungguh, taat tidak ada neko-neko, taat. Ya, dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Soal kita lihat tadi, dia pecahkan buli-buli itu, dia kasih kepada Tuhan. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran untuk pelayanan. Yang penting untuk pelayanan saya beri apapun untuk Tuhan. Dalam kekurangan pun bisa memberi, itu memberi yang terbaik. Jadi bukan soal jumlahnya ya. Dalam kekurangan bisa memberi. Nah, apalagi saat dia diberi kelimpahan. Wah, tidak tanggung-tanggung apa yang diberi ke Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Dalam pelayanan ya kita membutuhkan hari-hari. Banyak yang kita butuhkan. Ya, salah satunya saya sudah sampaikan. Ya, kita membutuhkan ini. Ya, haleluya. Mari siapa yang mau berkorban? Ya, kemarin ya sudah ada anak muda datang, ya dia kasih perpuluhannya, dia kasih ini untuk ya, proyektor. Ya, jadi di sini saya mau sampaikan, ya, bagi yang terima ya bagi yang terima ya silakan. Kalau tidak suka ya nanti bicara dengan saya. Ya. Haleluya. Jadi ya siapa yang mau berkorban silakan. Ya. Selain ya kolekte persembahan pada hari Minggu itu memang untuk itu. Pada persembahan yang kedua ya siapa yang mau yang tergerak ya untuk melakukan pelayanan ini ya boleh silakan nanti langsung dibawa dikumpul saya di pastor ya ini kesempatan bagi kita untuk melakukan pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan, berapa yang saudara bisa lakukan untuk pelayanan ya, jadi bukan untuk gembala ya, untuk pelayanan. Kalau untuk saya untuk apa juga ya, untuk saya pribadi ya itu urusan saya dengan Tuhan ya, tapi itu untuk pelayanan kita ya. Semoga kita bisa mengerti ya, untuk mempermudah kita bisa menikmati firman ya. Haleluya. Semoga saudara sungguh-sungguh menerima ya. Sekali nanti kalau ada yang tidak suka dan sebagainya boleh saudara katakan ya, sampaikan. Jadi kita mau jadi seperti siapa, seperti Maria atau seperti Yudas ya, itu saja ya. Jadi terang-terang saja sekarang, tidak usah sembunyi-sembunyi, terang saja. Kalau tidak suka ya tidak suka ya. Kalau suka ya taat saja, sungguh-sungguh berkorban untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi sekali lagi bukan untuk saya ya, bukan untuk saya, tapi untuk tubuh Kristus ya. Semoga sudah bisa mengerti ya, kecuali saya bilang oh ini untuk keperluan ini, saya untuk ya keperluan pastori kumpul ini, berarti itu untuk kepentingan saya, bukan untuk pelayanan. Sekalipun memang apa yang diberikan untuk hamba Tuhan itu untuk pelayanan ya. Tapi bukan itu ya, yang saya utamakan untuk ya, kepentingan kita bersama ya, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Semoga kita bisa mengerti, semoga
Ya, jadi kita memilih. Hidup itu adalah pilihan, bukan di tengah-tengah atau bukan paksaan, terpaksa. Masing-masing kita. Ya, kita memilih jalan yang kita pilih. Seperti Maria kah atau seperti Yudas? Ya, saatnya kita praktek hari-hari ini, bukan hanya teori. Praktekkan. Engkau menjadi seperti Maria, praktekkan. Mau dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, praktekkan. Ya. Kalau tidak, ya itu sudah saya katakan. Ya, lebih baik ya angkat kaki. Kalau bukan saudara, ya saya, saudara suruh angkat kaki. Itu saja lebih baik. Ya, soalnya itu apa saya berkuar-kuarin, tapi ya saudara sudah bisa makan lagi. Kan itu apa? Ya. Haleluya. Saudara, ya katakan, ya langsung hari ini pun saya akan pergi. Ya. Nanti sebentar ya, saya beri kesempatan habis itu doa ini. Ada yang mau berkata sesuatu, silakan. Jujur. Ya, kita ambil sikap. Ya, kalau bisa ya terhenti di sini. Markus 14 ya sudah cukup saya rasa. Doa pagi kita ya sampai di sini. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Kita memilih yang mana. Kita memilih yang mana. Ya, haleluya. Semoga kita menjadi Maria yang sungguh-sungguh melakukan ini untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir sekarang. Ya, untuk menuju pada kesempurnaan. Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapi cinta. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Maria yang mengurapi, bukti dia mengasihi Tuhan. Yesus
sungguh-sungguh dipakai dalam pelayanan pembangunan Tuhan Yesus. Sekali lagi, haleluya. Engkau yang melihat semua. Setiap hati saat ini Tuhan, hati yang mengasihi Engkau, hati sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami hanya mengingat Engkau, melihat Engkau. Engkau juga mengingat Engkau, melihat kami perjuangan Yesus. Serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
Yesus. Yesus. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan ukur baik bagi beriis. Haleluya. Mari saudara, dari hati yang terdapat, hidup paling sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mau berjuang dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Lagi hanya mau taat apapun, hanya mau tunduk pada firman beserta dengan pengorbanan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang mau berjuang. Mari kita angkat dua tangan kita. Mengangkat tangan bukan kebiasaan, tapi sungguh-sungguh merupakan kerinduan dari hati kita, dari dasar hati kita yang mengasihi Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau memiliki sampai hati. Setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, Engkau sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh itu. Kami terus berjuang dengan apa yang bisa kami lakukan untuk pembangunan tubuh. Kami percaya Engkau juga memperjuangkan semua perkara kami. Engkau yang telah mati dan sudah sampai perjuangan yang tertinggi bagi kami, agar Engkau juga sanggup untuk memperjuangkan semua perkara kami hari-hari ini, Tuhan. Engkau yang merapikan semua hidup kami. Hidup kami sungguh-sungguh dalam melayani Engkau. Haleluya. Apa yang kami perjuangkan itu tidak akan pernah sia-sia. Soal Engkau juga akan memperjuangkan semua perkara kami, Tuhan. Engkau berikan pinggang untuk merapikan. Engkau bekerja, Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan. Sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semua dalam tangan kemurahan kasih. Turunkan tangan. Terima kasih, terima kasih. Masih banyak yang tidak baik dalam hidup kami, masih banyak yang tidak indah, yang buruk, Tuhan, bahkan gagal hari ini, hancur. Kami serahkan semua dalam tangan. Haleluya. Dengan kerinduan, dengan perjuangan sungguh-sungguh untuk berjuang dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kami percaya, kami yakin Engkau juga memperjuangkan semua perkara kami, Engkau merapikan semua yang tidak baik hari-hari ini, Tuhan, dalam hidup kami. Apapun yang dihadapi umat-Mu, Tuhan, baik pergumulan secara pribadi, dalam nikah, pekerjaan, studi, masa depan mereka semua, Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Oh, Engkau tidak pernah menipu, Tuhan. Tapi yang sungguh-sungguh berjuang, Engkau juga memperjuangkan semua perkara kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Tuhan. Hamba serahkan semua
dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu yang bekerja semua mendatangkan kebaikan bagi semua setiap persoalan pergumulan dihadapi oleh umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikan semua tepat waktu, menyatakan semuanya maksud rencana yang indah dalam setiap kehidupan mereka pribadi, sekali lagi nikah, pekerjaan, studi, masa depan, semua Tuhan. Semua hal-hal yang indah Engkau nyatakan dalam hidup mereka semua. Dalam pelayanan di sini juga di Palu kami serahkan dalam tangan-Mu. Itu banyak yang mustahil hari-hari ini Tuhan. Kami terus juga berjuang dalam pelayanan. Kau tahu tubuh apa yang bisa kami lakukan Tuhan untuk memperbaiki Tuhan. Pelayanan hari-hari ini Tuhan yang tidak baik Tuhan, yang banyak, masih banyak yang kurang dalam pelayanan. Terus berjuang untuk ikut terlibat dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Lewat apa yang bisa kami korbankan hari-hari ini, kami serahkan semua dalam Tuhan. Selebihnya itu mustahil bagi kami. Tuhan, haleluya, Engkau yang akan menyelesaikan semua. Kami hanya mengawali semuanya Tuhan. Engkau yang juga campur tangan dan menyelesaikan semua Tuhan apa yang dibutuhkan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu di tempat ini. Sarana fasilitas pelayanan dibutuhkan, membangun rumah-Mu Tuhan, diserahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pelayanan di Palu juga Tuhan, tempat beribadah melayani Engkau ya Tuhan, seperti hati akan menyediakan semua. Kami serahkan semua dalam tangan kasih setia-Mu yang bekerja mendatangkan kebaikan semua bagi kehidupan yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga pelayanan para hamba-Mu di tempat yang lain, di kota, di desa, di pelosok sekarang, seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan. Tolong juga Tuhan pakai kehidupan mereka semua, kuatkan dalam pelayanan, berkati pelayanan semua para hamba-Mu dalam pelayanan hari-hari ini Tuhan. Banyak yang mustahil dihadapi Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kehidupan sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan hari-hari ini. Engkau yang akan menguatkan, Engkau yang akan memberkati, memakai semua Tuhan sampai mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna ya Tuhan. Sinode GPT Tuhan, tolong juga masalah yang terjadi dalam hidup kami, campur tangan menyelesaikan semuanya jadi baik, semuanya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan berkati, pemerintah kami dari pusat, Bapak Presiden, wakil para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai pemerintah di desa-desa, desa Topia Tambu berkati, kepala desa, semua perangkat desa. Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin di bangsa ini, beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam memerintah, demi kesejahteraan seluruh bangsa, lapisan masyarakat Indonesia. Diberkati oleh Tuhan, bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran yang benar, dibawa untuk masuk dalam pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Kami semua dipakai hari-hari ini untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus, menjadi bintang-bintang percaya, menuntun banyak orang kepada kebenaran firman. Sampai satu waktu menjadi bintang timur yang gilang gemilang, mencari mempelai Tuhan yang sempurna, usia menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai ya Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik, bausan selama kasih setia-Mu yang menyertai kami semua. Langkah-langkah kami bersama Tuhan, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kebenaran. Aktivitas kami sepanjang hari ini serahkan dalam tangan kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Baik yang Tuhan bekerja, Tuhan tolong, Tuhan yang mencari pekerjaan juga Tuhan memberi yang terbaik Tuhan, tidak mustahil untuk memberi pekerjaan yang terbaik Tuhan. Haleluya. Tidak malah menghalangi ibadah pelayanan umat-Mu semua yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, di toko, berdagang, tempat reparasi dan apapun yang sedang berusaha kerjakan. Tuhan buka jalan, semua bukakan pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu. Haleluya. Engkau yang akan memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau yang memagari dengan perisai Tuhan, melindungi kehidupan mereka semua. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami bawah selamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai, sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahun baru ini kami melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ya, kita tinggal